Iya, bertemu dengan kami dari jasa iklan Facebook.net atau dari SEO Muda. Pada kali ini kami akan menjelaskan kenapa kita harus menggunakan Facebook Ads dan apa manfaatnya, kemudian apa dampaknya terhadap bisnis kita ketika kita berikan menggunakan Facebook Ads. Yang pertama adalah data dari dunia bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 15 negara terbesar pengguna Facebook ini tahun 2012, dan kenyataannya benar sekali bahwa di Indonesia hari ini ada hampir 60 juta jiwa. Kalau ini sekarang tahun 2012 yang lalu ada 41 juta jiwa, dan sekarang hampir 60 juta jiwa pengguna Facebook di seluruh Indonesia. Baik itu menggunakan desktop, smartphone, atau menggunakan peralatan-peralatan yang lainnya yang bisa mengakses Facebook. Kemudian setelah itu kita lihat di sini statistik dari pengguna Facebook Indonesia. Ini negara kita Indonesia itu terdiri dari 59% laki-laki dan 40% perempuan. Kemudian usia yang paling banyak di antara usia yang lain adalah usia antara 18 sampai 24 dan 25 sampai 34 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus mempromosikan produk atau menggunakan FB Ad sesuai umur yang ada di Facebook. Hal ini agar ketepatan atau keakuratan iklan kita sangat akurat. Kita lihat misalnya di sini ada 41% untuk umur 18 sampai 24. Nah, untuk umur segini antara 18 sampai 24, kita kira-kira produk apa yang tepat? Ini misalnya bisa fashion, kemudian sepatu, gadget, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada umur 34 maksimal dari 25 sampai 34. Ini ada sekitar 21%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pengguna Facebook dari umur 25 sampai 34 ada 21%. Dan ini sangat besar sekali. Kita pada umur segini bisa jualan produk kebutuhan bayi, kemudian obat-obatan, kecantikan, dan lain sebagainya. Dan umur yang lainnya tidak terlalu besar. Ini dari umur 13 sampai 17 hanya 27%. Ini kita bidik dengan produk-produk tertentu juga. Nah, jadi statistik ini kita gunakan untuk riset produk apa yang tepat kita jualan di Facebook. Kemudian ini data kembali. Indonesia sekarang ada 250 juta jiwa penduduk Indonesia, kemudian pengguna internet ada 38 juta jiwa, tapi ternyata pengguna Facebook ada 62 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa hampir 25% pengguna Facebook adalah penduduk Indonesia. Atau kita lihat di sini pengguna mobile itu ada 281 juta jiwa. Nah, ini berbeda sekali dengan data dari penduduk Indonesia. Ternyata pengguna mobile sangat besar daripada penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa satu orang penduduk bisa jadi punya handphone lebih dari satu. Bisa 1, 2, 3, bahkan mungkin bisa 4. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hari ini sosial media sangat bagus sekali untuk kita berpromosi. Kemudian jenis iklan di Facebook Ads. Kita lihat iklan di Facebook Ads. Pertama ada promote post, itu bisa muncul seperti ini. Ini di newsfeed, kemudian bisa muncul di sidebar, ini click to web, ini juga click to web. Kemudian yang lainnya ada seperti claim, offer, event, dan lain sebagainya. Ini yang paling banyak kita gunakan untuk periklan produk. Misalnya di newsfeed dengan promote post, atau like page dan click to web di sidebar. Oke, ini contoh iklannya. Ini bersponsor, kita lihat kelaget.com. Kemudian ini juga contoh iklan. Kita lihat ini ada kata sponsored, kemudian di like oleh 600 orang dan komen 53 orang. Kemudian ini juga kita lihat lagi berita, sampai berita pun disponsorkan atau dibuat iklan. Contoh lagi, ini juga contoh lagi sponsor. Ini agar banyak traffic ke blog, seperti ini iklannya. Ini juga iklan umroh. Kemudian ini iklan dari Aqua, kita lihat ada 2000 like dan 226 komen. Ini close up Indonesia. Ini info sosial pun bisa kita promosikan di sini. Ini kayak komunitas sahabat PKL. Kemudian saving ini bahkan
sumbangan pun bisa kita iklankan di sini. Oke, ini contoh lagi tokoh-tokoh yang beriklan untuk branding tokoh. Kemudian bagaimana Facebook Ads bekerja? Nah, kita lihat bagaimana Facebook Ads bekerja. Pertama, Facebook Ads bekerja itu sesuai dengan target yang kita bidik. Pertama, mulai dari negara. Kita bebas menentukan negara manapun, walaupun asal kita di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita punya produk buat Malaysia, kita bisa membidik iklan ini agar tampil di penduduk Malaysia. Kemudian di sini mulai kota, ini kota, kabupaten, ini sudah masuk di sini. Kita bidik juga sesuai dengan kota yang akan kita bidik. Kemudian usia dan kelamin. Nah, di sini kita bisa tentukan rentang usianya berapa sampai berapa, kemudian umurnya dan gendernya mau laki-laki atau perempuan atau mau semuanya. Nah, yang unik di sini kita bisa membidik orang-orang yang hobi terhadap hal-hal tertentu saja. Misalnya ini orang-orang yang suka jaket, kemudian celana, sweater, celana pendek, jeans, jersey, clothing dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa melihat estimasi dari audiens, misalnya dari target Indonesia yang ada di Sumedang, kemudian yang umurnya 18 sampai 30 semuanya laki-laki dan perempuan, kemudian yang suka dengan jaket, celana, sweater, celana pendek, jeans dan jersey. Itu ada 22.000 orang. Nah, ini nanti yang akan dibidik oleh kita di Facebook. Kemudian selanjutnya target yang lainnya itu kita bisa membidik yang sangat efektif. Misalnya kita akan membidik orang-orang yang tidak connect terhadap fanpage kita. Misalnya saya beriklan Desa Nesia, tapi saya ingin beriklan ke orang-orang yang tidak connect terhadap Desa Nesia, sehingga kita bisa pasang di sini Desa Nesia atau fanpage lain agar orang-orang yang like fanpage tersebut tidak melihat iklan kita. Kemudian di sini kita juga bisa membidik status pernikahan. Misalnya kita jualan produk untuk pernikahan, wedding, kayak semacam souvenir, kemudian fotografi dan lain sebagainya. Kita bisa membidiknya di sini. Mau single, all, menikah, berpacaran atau bertunangan. Jadi ini sangat efektif buat kita membidik target pasar kita. Kemudian ini contohnya. Setelah kita beriklan, ini tidak ada kemajuan, kemudian mulai dari sini karena beriklan dia mulai naik. Jadi nanti jangkauan perharinya akan naik sesuai dengan budget yang kita berikan. Nah, kenapa kita harus menggunakan FB Ads? Pertama adalah target kota, itu sangat tinggi akurasinya. Kedua, target usia, jenis kelamin, kemudian target status perkawinan, target profesi dan minat. Nah, hal ini yang jadi dasar kita untuk beriklan, sehingga kita harus mempersiapkan targetnya di mana, sama siapa, kemudian status perkawinan seperti apa, profesinya apa, dan minatnya pada hal apa. Nah, biaya iklan tentu sangat murah sekali biaya iklan ini. Kita lihat. Nah, kalau di sini ada $10 per hari, kita bisa setting itu minimal $1 per hari. Jadi teman-teman jika pesan iklan ke kami itu hanya $1 per hari itu minimal. Nanti boleh $2, $3, $4, bahkan boleh $5, bahkan $10 juga boleh. Tergantung dengan budget harian dari teman-teman. Kemudian yang kedua, kita bisa membidding atau melakukan penawaran di sini. Mau dengan optimize for paid lead atau untuk klik. Jadi kita di sini bisa menawar harga semurah-murahnya sesuai dengan budget yang kita bidik. Atau biasanya kami menggunakan CPM. Jadi agar iklan maksimal kami mengoptimasi sesuai dengan yang diberikan sama Facebook. Maka kami menggunakan optimize for impression. Jadi kalau kita di sini mau teman-teman minta buat menawar pakai klik atau CPC, kami akan berikan misalnya mau 0,08 per klik. Cuman kalau kita main di CPC, main penawaran, itu biasanya iklan akan lebih mahal gitu. Sehingga kami sarankan nanti akan menggunakan OPCM, optimasi CPM. Sehingga iklan akan lebih murah dan lebih bisa menjangkau banyak orang. Nah, sekian dari kami tunggu di jasa iklan facebook.net. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.